Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus. Di akhir pekan ini kita bersyukur kepada Tuhan atas segala pemeliharaannya di dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan di tengah keluarga, di dalam usaha pekerjaan, dalam studi, bahkan mungkin dalam pelayanan kita. Dan di akhir pekan ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bersyukur dan terus belajar memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Melalui renungan di akhir pekan ini, saya mengajak saudara untuk melandasi renungan malam ini di dalam doa. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa, terpuji namamu. Di akhir pekan ini kami rindu akan firman-Mu yang selalu menguatkan, meneguhkan setiap kami. Kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita renungkan bersama saat ini terdapat di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kita telah merayakan kebangkitan Kristus. Namun Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat dari peristiwa kebangkitan Kristus? Apa yang kita sudah rasakan? Apa yang kita sudah alami? Apa yang kita sudah saksikan ketika kita merayakan kebangkitan Kristus? Kalau kita perhatikan beberapa teks dari beberapa Injil Bapak Ibu Saudara, setelah peristiwa kebangkitan Kristus, justru murid-murid masih dalam suasana duka cita. Mereka belum percaya sepenuhnya bahwa Kristus telah bangkit. Karena di dalam diri mereka masih ada sesuatu yang menutupi hati mereka, pikiran mereka, mata mereka akan peristiwa kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara, dengan semua situasi yang dialami oleh para murid, sesungguhnya mereka belum memahami secara benar tentang perkataan-perkataan Yesus sebelum dia mati. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Yesus harus menampakkan diri beberapa kali kepada murid-murid. Mau memperlihatkan, mau membuktikan kepada mereka bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu pasti terjadi. Apa yang dikatakan Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid itu digenapi. Ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan beberapa perempuan-perempuan lain, di situ Yesus mengungkapkan satu kata yang memberikan keteguhan, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian bagi perempuan-perempuan itu. Sehingga di ayat 9 dikatakan, "Salam bagimu, damai sejahtera bagimu." Bapak Ibu Saudara, ketika ungkapan Yesus ini sampai kepada Maria dan beberapa wanita yang lain, di situ mereka bersyukur dan bersuka cita. Mengapa demikian? Karena perempuan-perempuan itu begitu yakin bahwa kebangkitan Kristus itu memberi mereka sukacita yang kekal, memberi mereka damai sejahtera yang kekal. Sehingga ada perintah Tuhan Yesus setelah meneguhkan iman kepada perempuan-perempuan itu untuk pergi memberitakan kebangkitannya kepada murid-murid yang lain. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami ketika kita merayakan kebangkitan Kristus? Adakah kita merasakan kedamaian? Adakah kita merasakan ketenangan? Adakah kita merasakan shalom? Atau justru sebaliknya kita merasakan ketakutan, kita merasakan kegelisahan, kita merasakan
kepanikan. Sehingga dengan situasi demikian menguasai kehidupan kita, sehingga tidak lagi percaya bahwa kebangkitan itu memberi damai sejahtera, memberi sukacita dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, seharusnya kebangkitan itu memberi semangat. Kebangkitan itu memberi sukacita di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita perhatikan, firman Tuhan katakan di ayat yang ke-8, mereka sangat bersukacita karena mereka telah melihat Kristus yang telah bangkit itu. Bapak Ibu Saudara, bukankah Yesus pernah berkata, berbahagialah kamu yang percaya sekalipun tidak melihat. Perempuan-perempuan itu telah melihat Kristus yang telah bangkit dan membuat mereka memiliki damai sejahtera, sukacita. Dan Kristus telah membuktikan dirinya sebagai Tuhan yang mengalahkan maut. Bapak Ibu Saudara, kita tidak mungkin sama seperti yang dilihat oleh perempuan-perempuan ini. Tetapi firman Tuhan selalu meneguhkan, berbahagialah kamu yang percaya sekalipun tidak melihat. Memang kita tidak melihat secara langsung akan peristiwa kebangkitan Kristus. Tetapi dengan iman kita yang terarah kepada Kristus, maka kuasa kebangkitan itu menjadi bagian kita, menjadi milik kita. Dan kuasa kebangkitan itu memotivasi, mendorong setiap kita untuk bersukacita, bersyukur, memotivasi setiap kita untuk bisa melayani, memotivasi bagi setiap kita untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu di akhir pekan ini, kita mungkin mengalami banyak tekanan, banyak pergumulan kehidupan. Tetapi mari kita belajar dari perempuan-perempuan ini ketika mereka melihat Kristus. Mereka pulang dengan sukacita karena ada shalom, ada damai. Dan mereka menceritakan, mereka menjadi saksi Kristus kepada orang lain. Marilah setiap kita, walaupun ada masalah, ada persoalan dalam hidup kita, marilah kita menjadi pribadi yang tetap hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Dan kita pergi untuk menceritakan kebangkitan Kristus, untuk menceritakan kebaikan Kristus kepada orang lain. Apakah itu teman kita, sahabat kita, keluarga kita, atau siapapun orang di sekitar kita. Mari kita menjadi murid-murid Kristus yang pergi menceritakan kebaikan Kristus kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini. Boleh meneguhkan setiap kami bahwa kebangkitan-Mu memberi kami shalom, memberi kami damai sejahtera, memberi kami sukacita, memberi kami kekuatan untuk menjadi saksi Kristus di hari-hari ini. Dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami, dalam pergaulan kami, bahkan dimanapun kami berada. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan mungkin dalam pergumulan, dalam persoalan. Kami percaya Tuhan beri kekuatan buat mereka untuk dapat melewati setiap persoalan yang mereka hadapi. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan di akhir pekan ini. Tuhan Yesus menolong setiap kita, menyertai setiap kita. Sampai jumpa lagi di renungan awal pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam optimis karena Tuhan ada.